Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pembahasan tentang jaringan komputer ya. Mulai dari yang pertama kita akan bahas tentang apa sih jaringan komputer ya. Kalau di sini menurut Arifin di bukunya, jaringan komputer itu disebut sebagai kumpulan dari beberapa komputer yang dihubungkan satu dengan lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi. Jadi ada beberapa komputer, kemudian mereka saling terhubung dan menggunakan protokol komunikasi. Ya, protokol komunikasi ini memerlukan media transmisi ya untuk bisa saling berbagi resource atau informasi. Kemudian di sini prinsipnya adalah terjadinya komunikasi dua arah antara pengirim dan juga penerima informasi. Atau bisa lebih mudahnya kita anggap bahwa jaringan komputer adalah dua komputer atau lebih yang saling terhubung menggunakan media dengan tujuan untuk berbagi resource. Ya, medianya ini apa? Medianya contohnya adalah ada jaringan kabel atau wire, kemudian jaringan nirkabel atau media nirkabel yaitu wireless. Kemudian resource yang dibagikan apa? Yang saling berbagi resource itu apa saja? Itu resource itu bisa berupa data, video ataupun file, bisa juga berupa perangkat keras seperti printer, kamera ataupun yang lainnya. Nah, untuk keuntungan menggunakan jaringan komputer yang pasti adalah penggunaan peralatan hardware, data dan juga program itu bisa digunakan secara bersama-sama. Misalnya di sebuah kantor, misal di kantor tersebut ada 10 komputer, 10 komputer tidak harus tiap komputer memiliki printer, tapi cukup misalkan pemilik kantornya hanya membeli satu printer dan printer itu bisa digunakan untuk bersama-sama. Ya, kemudian salah satu media komunikasinya ini tanpa pulsa ya, jadi nggak butuh pulsa dan sistem informasinya juga nanti terintegrasi. Jadi saling update ya, misalkan di komputer yang satunya sudah diupdate, maka otomatis di komputer lainnya bisa saling terupdate, tidak perlu harus mengulang dari awal lagi. Kemudian yang terakhir adalah menghemat waktu dan juga biaya transportasi informasi ya. Ini sebenarnya masih banyak lagi keuntungannya. Kemudian jenis-jenis dari jaringan komputer berdasarkan luas wilayahnya ada LAN, MAN, dan WAN. Kemudian ada berdasarkan konfigurasinya peer-to-peer dan juga client server. Kemudian nanti juga kita akan mengenal 5 topologi jaringan komputer ya, dari mulai bus, star, kemudian mesh, kemudian ada juga tree ya, itu nanti kita bahas di belakang. Oke, yang pertama, jaringan komputer berdasarkan luas wilayah disebut dengan local area network atau LAN. Ini biasanya bentuk jaringan komputernya lokal, luasnya terbatas. Untuk jaringan bisa rumah, kantor ya. Biasanya misalkan di sebuah kantor ya, seperti yang tadi Ibu contohkan, ada 10 komputer. 10 komputer ini dihubungkan dengan menggunakan local area network. Untuk mengakses apa? Misalkan tadi untuk mengakses printer nih ya contohnya. Dia punya hub sendiri, hub ini untuk sama-sama bisa mengakses printer. Jadi tidak setiap komputer mempunyai printer, tapi printernya cukup satu. Nanti diakses secara bersama-sama, ya. Perlu diketahui juga jaringan di sini itu tidak selalu berupa internet ya, tapi juga bisa tadi untuk berbagi resource. Oke, ini LAN, areanya kecil ya. Bisa bertukar file, kemudian amanan data untuk dalam bentuk backup juga bisa disimpan di beberapa komputer backup. Penggunaannya bersamaan, bisa menggunakan printer besar bersama jadi lebih hemat. Kemudian bisa berkomunikasi antar pengguna, bisa monitoring, maintenance, dan juga melakukan remote ya. Seluruh komputer dalam jaringan bisa dihubungkan juga nanti dengan internet. Bisa berbagi sumber daya dalam suatu proses. Kemudian yang kedua adalah jaringan Metropolitan Area Network atau MAN. Ini adalah jaringan yang skala yang lebih besar dibandingkan dengan LAN. Ini adalah jaringan antar kantor atau perusahaan yang jaraknya masih berdekatan, kira-kira 10 sampai 50 km misalkan antar gedung ya. Media yang digunakan biasanya sudah berupa fiber optik ya, serat optik yaitu wireless. Sudah tidak menggunakan kabel lagi. Misalnya kalau
kabel serat optik lah ya, yang digunakan kabel serat optik yang lebih mutunya lebih bagus. Kemudian ini WAN-nya. Kemudian yang berikutnya masih berdasarkan cakupan areanya adalah Wide Area Network atau WAN. Ini adalah bentuk jaringan komputer dengan skala yang sangat luas, berupa jaringan komputer antar kota, pulau, bahkan benua ya, atau bisa disebut juga dengan internet ya. Teknologinya sangat canggih seperti satelit ataupun yang lainnya. Tapi kalau WAN itu biasanya lebih fokus, hanya beberapa orang saja yang bisa mengakses. Perbedaannya dengan internet, kalau internet ini sudah secara global bisa diakses oleh siapa saja. Nah, itu tadi beberapa jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan areanya. Kemudian berdasarkan konfigurasinya atau pengaturannya, itu yang pertama ada peer to peer. Konfigurasi ini untuk jaringan dengan jumlah komputer yang sedikit. Jadi masing-masing komputer memiliki status kedudukan yang sama dan tidak memerlukan sistem yang terpusat. Ya. Jadi dia dari komputer satu ke komputer lainnya bisa saling berhubungan, dari sini ke sini bisa, atau sebaliknya. Bisa berkomunikasi langsung tanpa adanya perantara. Ini kalau peer to peer ya. Kelebihannya implementasinya murah ya, karena tinggal nyambungin aja kabel dari satu komputer ke komputer lain. Tidak perlu software yang khusus ya, tidak butuh jaringan administrator jaringan, karena biasanya kalau bermasalah ya karena kabelnya bermasalah ya, tinggal dicolokin lagi, dicolok ulang. Sedangkan kekurangannya tidak cocok untuk jaringan yang skalanya besar ya, karena nanti pasti misalkan kita mau menghubungkan satu komputer dengan beberapa komputer lainnya, ya kabelnya akan ribet gitu ya. Misalkan satu komputer dengan 100 komputer, masa harus di dalam satu komputer terhubung ke 100 kabel misalnya, itu kan kurang efektif ya. Usernya ini harus dilatih untuk menjalankan administratif ya, bagaimana menjaga keamanan, karena itu kan terhubung dengan komputer lainnya, dan keamanannya pasti rendah karena tidak ada protokol wifi-nya. Kemudian semakin banyak yang di-share akan mempengaruhi kinerja komputer, jadi bisa lemot gitu ya. Kemudian berdasarkan konfigurasinya, yang kedua adalah client and server. Di sini ada kita hubungkan dengan switch ya. Switch ini terhubung dengan server, dan baru komputer-komputer yang terhubung ke dalam situ disebut dengan client ya. Jadi komponennya ada client, itu komputer-komputer lain, dan server itu sebagai komputer utamanya. Server ini pasti adalah penyedia layanan dan komputer yang memberikan layanan untuk komputer klien ya. Bisa berupa data, mail server, ataupun yang lainnya. Sedangkan klien ini adalah komputer yang menerima layanan atau fasilitas yang disediakan oleh server tadi ya. Ini untuk client server, kelebihannya karena hanya ada satu administrator yang mengatur, maka sudah pasti keamanannya akan lebih terjamin ya. Server tidak terbebani sebagai workstation sehingga memiliki kecepatan yang akses yang lebih tinggi, karena pekerjaannya dilakukan di klien, sedangkan server ini untuk menyimpan saja misalnya. Kemudian data yang bisa di backup karena kontrol terpusat dilakukan oleh server, jadi otomatis dari semua data itu server bisa melakukan backup. Kekurangannya biayanya lebih mahal. Komputer yang jadikan server haruslah komputer yang memiliki spesifikasi yang tinggi. Dan apabila server mengalami gangguan, biasanya seluruh jaringan juga otomatis akan terganggu ya. Itu berdasarkan konfigurasinya, ada client server dan juga ada peer to peer. Kemudian berdasarkan topologi jaringan komputer itu, topologi adalah cara untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan beberapa perangkat ya. Ada 5 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah topologi ring. Topologi ring ini seperti ini bentuknya. Ini dimana setiap node terhubung ke dua node lainnya, kemudian dan akhirnya membentuk lingkaran ya. Apa kelebihan dan kekurangan dari topologi ring ini? Untuk topologi ring, kelebihannya ya setiap model desain topologi ini biayanya itu lebih murah ya. Kemudian
Oke, kalau tadi kita sudah bahas tentang topologi ring ya. Untuk topologi ring sendiri, beberapa kelebihannya adalah instalasinya murah, kemudian tidak rumit ya pada saat pemasangannya, dan mudah untuk dilacak jika terjadi kesalahan. Sedangkan kelemahannya ya sulit untuk dikembangkan jaringannya, juga sulit untuk konfigurasi ya. Kemudian eh, pengenanganannya harus khusus ya, itu untuk topologi ring. Kemudian untuk topologi yang berikutnya adalah jaringan topologi bus. Topologi bus itu seperti bus ya, seperti bis. Ketika di sini dia membawa data, kemudian dia sampai ke sini misalkan mengambil data, terus ke komputer ini dia berhenti untuk mengambil ataupun menginput data, lanjut ke komputer-komputer berikutnya ya. Jadi ini untuk komunikasi bersama. Nah, di topologi bus ini teknologinya ini keuntungannya ya pengembangan atau penambahan workstation barunya bisa dilakukan dengan mudah. Jadi tinggal nambah aja misalkan kalau ada komputer baru ya. Kemudian layout kabelnya juga sederhana karena seperti ini aja. Kemudian menggunakan sedikit jumlah kabel ya, karena misalkan kabel utamanya satu, lalu untuk menghubungkan ke masing-masing komputer tinggal tambahkan kabel-kabel baru ya. Sedangkan kelemahannya, jika terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka seluruh jaringan juga mengalami gangguan. Ini kabel pusat yang di tengah ini, kalau terganggu maka yang lain juga mudah terganggu ya. Sulit untuk memecahkan masalah. Kemudian jika laju transfernya tinggi ya, maka jaringan bus tidak bisa bekerja dengan baik karena datanya pasti akan kelebihan beban di sini ya. Kalau misalkan komunikasinya terlalu sibuk, maka kelebihan beban dan akan sulit atau lebih lemot gitu ya untuk jaringan topologi bus. Untuk topologi yang berikutnya adalah topologi star. Topologi star seperti ini, seperti bintang. Ini mengacu pada jaringan di sini di mana ada hub umumnya, ada komputer servernya ya boleh dibilang. Kelebihannya adalah ini mudah karena dari segi pemasangannya, tapi kerusakan pada satu saluran misalkan di komputer yang ini maka tidak mempengaruhi komputer yang lain ya. Kemudian mudah untuk mendeteksi kesalahan dan keamanannya cukup tergolong tinggi dan ada akses terpusat ya. Sementara kekurangannya biasanya untuk jaringan topologi star ini biayanya lebih mahal ya, dan sangat bergantung pada yang pusat ini. Kalau pusat mengalami kerusakan maka yang lain bisa ikut rusak ya. Kemudian yang berikutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh ini mengatur tata letaknya itu sembarang ya, jadi tidak teratur, tapi saling berhubungan satu sama lainnya. Jadi hampir mirip peer to peer ya. Jadi satu ini terhubung dengan komputer yang lainnya ya. Kelebihannya keuntungannya ini jaringannya pasti lebih kuat ya. Jika terdapat gangguan pada koneksi komputer, misalnya komputer A dengan komputer B ya, maka gangguan tersebut tidak mempengaruhi komputer yang lainnya ya. Kelemahannya ya membutuhkan banyak sekali port input output karena dalam satu komputer ini terhubung dengan banyak sekali komputer dan biayanya pasti otomatis lebih tinggi. Kemudian dari yang terakhir adalah topologi tree atau disebut dengan topologi pohon. Ini seperti ini ya, topologi jaringan komputer yang secara hierarki merupakan kombinasi dari topologi bus dan juga star. Kelebihannya ini bagus untuk jaringan yang besar ya, yang banyak komputernya. Ini setiap komputer di sini memiliki akses ke node tetangga atau node yang lainnya. Kemudian menyediakan ruang cukup juga kalau misalnya kita ingin menambahkan jaringan. Kelemahannya ya pasti kabel yang digunakan lebih banyak dan juga sering terjadi tabrakan kinerja ya, karena misalkan di sini dua-duanya mau dipakai ya, terjadi ketabrakan kinerja ketika menggunakan resource yang sama. Oke, itu tadi adalah beberapa klasifikasi dari jaringan komputer berdasarkan cakupannya, kemudian berdasarkan konfigurasinya dan juga berdasarkan topologinya.
Kemudian yang berikutnya kita bahas tentang media transmisi yang digunakan. Itu ada dua macam, yaitu kabel dan wireless. Untuk kabel sendiri terbagi lagi menjadi koaksial, twisted pair, dan juga fiber optic. Dan masing-masing juga nanti ada terbagi lagi ya untuk 3 kabel tersebut. Oke, yang pertama, media transmisi kabel ini adalah seperti biasa yang kita tahu, kabel ya, menggunakan kabel terlihat ya. Kabel yang digunakan juga berbagai jenis ya, ada yang pengantarannya lambat ataupun cepat. Yang pertama adalah yang dikenal dengan kabel koaksial. Ini sering digunakan untuk antena TV dan juga transmisi telepon jarak jauh. Konektornya disebut dengan British Naval Connector ya. Di koaksial ini ada koaksial baseband dan juga ada koaksial broadband ya. Yang baseband itu digunakan untuk transmisi digital dan yang broadband itu untuk transmisi analog. Nah, susunannya kurang lebih seperti ini. Ada copper wire ya, kemudian ada insulation, ada copper mesh-nya, dan kemudian ada outside insulation. Kurang lebih seperti ini untuk kabel koaksial. Nah, koaksial sendiri tadi ada koaksial thin Ethernet dan juga koaksial thick Ethernet. Untuk yang thin atau T-net ini lebih fleksibel, panjangnya sekitar 0,5 sampai 185 dan maksimumnya 30 komputer terhubung ya. Kemudian kalau untuk thick Ethernet atau thicknet ini lebih tebal, susah dibengkokkan, jangkauannya lebih jauh, jumlah komputernya lebih banyak dibandingkan dengan yang T-net dan panjang maksimumnya bisa sampai dengan 500 meter. Ya, ini ada dua kabel untuk tipe kabel koaksial. Ya, kabel koaksial kelebihannya adalah hampir tidak terpengaruhi oleh noise ataupun gangguan. Harganya juga relatif murah. Kelemahannya mudah dibaca dan pik koaksialnya sulit untuk dipasang pada beberapa jenis ruang. Ya, ini konektor yang digunakan pada kabel koaksial, PNC dan PNC konektor. Oke, untuk kabel yang kedua ada twisted pair ya. Seperti twisted itu kan dipelintir ya, maksudnya ya dipelintir disebutnya ya. Digunakan pada kabel telepon, konektornya menggunakan RJ45. Di dalamnya ada pemasangan beberapa kabel yang dipelintir, makanya disebut dengan twist. Nah, twist pair ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada shielded twist pair dan juga unshielded twist pair. Ya, kalau yang shielded itu maksudnya dia diselubungi pembungkus lagi, sedangkan yang unshielded berarti dia tanpa pembungkus. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang shielded dia ada pembungkusnya lagi, dan yang unshielded dia tanpa pembungkus, dan kemudian kabel ini twist, yaitu di pelintir ya satu sama lain. Nah, kelebihan dan kekurangannya, harga relatif lebih murah dibandingkan kabel yang lain dan mudah dalam membangun instalasi. Kelemahannya jarak jangkaunya hanya 100 meter ya, kecepatannya juga relatif terbatas dan gampang terpengaruhi oleh gangguan. Nah, ini untuk twist pair ya. Yang berikutnya ada, untuk twist pair ini karakteristiknya adalah kabelnya yang dipelintir satu sama lain mengurangi intervensi listrik, bisa terdiri dari 2 atau 4 lebih pasang kabel, bisa melewatkan sinyal dari 10 megabyte per second ya, kemudian koneksinya menggunakan RJ11 atau RJ45, kemudian tahan gangguan daripada UTP sehingga kecepatannya sampai 100 megabyte per second, kemudian butuh hub untuk membangun LAN dan lebih mudah dirawat ya. Oke, jenis kabel yang berikutnya atau yang terakhir adalah fiber optik atau serat optik. Ukuran kabel ini kecil dan terbuat dari serat optik. Kabel ini dibagi jadi dua, yaitu yang multimode dan single mode. Untuk multimode, penjalaran cahaya dari ujung ke ujung bisa melalui beberapa lintasan ya, karena diameternya cukup besar, sekitar 50 mm ya. Dengan single mode, diameternya hanya 3-10 mm dan penjalaran cahayanya hanya bisa melalui satu lintasan saja. Terus multimode dan single mode. Oke. Yang berikutnya jaringan fiber optik ini menggunakan biasanya digunakan oleh perusahaan yang besar ya, kecepatan pengirimannya itu lebih dari 100 MB per second dan juga bebas dari pengaruh lingkungan. Oke,
Kelebihan dari fiber optik adalah ukurannya kecil dan juga ringan, sulit. Oke, tadi sampai di kelebihan fiber optik ya. Redaman transmisinya juga kecil dan bidang frekuensinya lebar. Kelemahannya ya harganya mahal, instalasinya juga cukup sulit dan juga tidak fleksibel. Oke, yang berikutnya, selain kabel, media transmisi juga bisa berupa wireless atau jaringan nirkabel. Ini maksudnya nirkabel ya. Ini adalah teknologi tanpa kabel, bisa melakukan hubungan telekomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Tapi WiFi juga selain menggunakan gelombang elektromagnetik bisa berbentuk laser dan juga inframerah ya. Oke. Wireless ini adalah media yang tidak terarah ya, karena media yang digunakan untuk mengirimkan data arahnya ujung yang satu dengan ujung yang lainnya tersebar. Komunikasinya dengan cara mengirimkan sinyal ke udara berdasarkan spektrum elektromagnetik, terus bisa menggunakan media antena dan juga rentan intervensi ya. Kalau di wireless ya namanya juga tanpa kabel, jadi dia bisa diintervensi di tengah jalan. Kemudian semakin tinggi frekuensi yang digunakan, maka semakin besar potensial bandwidth dan rate datanya. Namun semakin pendek jaraknya ya. Nanti ada point-to-point, point-to-multipoint ataupun access point. Jadi ada peer to peer, adapun point to multipoint ya. Jadi dari satu server misalkan ke banyak komputer ataupun ke banyak gadget. Dan juga ada access point. Oke. Macam-macam wireless berdasarkan area cakupannya. Ada wireless personal area network yang mungkin sering kalian gunakan ya. Itu cakupannya hanya sekitar 10 meter, contohnya Bluetooth dan juga inframerah ya di handphone kita. Ada wireless local area network, ini juga jangkauannya lebih luas, biasanya digunakan untuk koneksi di dalam lingkungan sendiri, satu rumah atau satu gedung ya. Ada metropolitan area network, ini sudah lebih cakupannya lebih luas lagi, bisa dalam satu daerah metropolitan ya. Jadi misalkan antara gedung ke gedung tapi masih dalam satu kota. Ada wireless wide area network, ini memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi nirkabel terhadap jaringan pribadi atau jaringan publik dari jarak jauh. Nah, ini adalah macam-macam wireless berdasarkan area cakupan. Kelebihannya yang pasti pemeliharanya lebih murah dan infrastrukturnya lebih kecil, pembangunannya cepat ya. Koneksinya bisa terakses 24 jam. Kemudian bebas tanpa pulsa telepon dan juga ramah lingkungan karena tanpa kabel dan memungkinkan menjangkau tempat yang sulit secara geografis. Kekurangannya biayanya lebih mahal, delaynya juga besar ya. Kemudian juga ada keamanan data, kesulitan karena masalah propagasi radio ya. Jadi karena sinyalnya di atas bisa saling bertabrakan. Kemudian juga rentan terhadap noise atau gangguan. Oke. Ini adalah beberapa macam alat wireless mungkin kalian pernah punya atau pernah pakai. Ada wireless adapter network, ini biasa digunakan misalkan kita punya mouse wireless ya. Ini digunakan adapternya harus kita pasang. Ada wajan bolik, ini dulu sempat populer ya, teknologi yang ditemukan di Indonesia. Dan ada modem, ini modem GSM misalkan laptop kita mau dihubungkan dengan internet, dan juga ada access point untuk WiFi yang misalkan bisa diakses oleh beberapa gadget sekaligus. Nah, oke, penjelasan dari Ibu untuk jaringan komputer kurang lebih seperti itu. Ada macam-macam jaringan komputer, kemudian ada media transmisinya berupa kabel dan juga nirkabel ya. Dan juga macam-macam kabel tadi ada 3 macam, yaitu kabel koaksial, whisper, dan juga kabel fiber optik. Mungkin untuk penjelasan Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.